kita sampai pada diberi kenikmatan untuk hadir untuk pengawasan pengajian tafsir Al-Quran yang ketepatan malam hari ini, yaitu tafsir ayat surat Al-Imran ayat selanjutnya ayat 13. Qad kana lakum ayatun fi fi'atain mutaqabbal fi'atun tuqatilu fi sabilillah wa ukhra kafiratun yarawna mithlahum ra'yal 'ain wallahu yu'ayyidu bi nasrihi man yasha' inna fi dzalika la'ibratan liulil absar. Kemarin pada ayat sebelumnya telah disampaikan bahwa saat itu orang Yahudi merasa bangga, merasa bangga dengan anak-anak mereka dan juga merasa bangga dengan harta mereka yang banyak. Seolah mereka itu akan kuat, akan merasa yang kuat. Itu kemudian Allah memberikan ayat kepada Rasulullah SAW, ayat yang ke-12. Qul lil ladzina kafaru satughlabuna wa tusharuna ila jahannam. Katakanlah wahai Muhammad kepada orang-orang Yahudi, ataupun di sini ada yang maksud orang-orang musyrik, orang-orang Yahudi, bahwa kalian itu akan kalah. Kalian itu akan kalah. Waktu syaruna ila jahannam, dan kalian itu akan dikumpulkan, akan digeret ke neraka jahanam. Itu menunjukkan bahwa apa yang dibanggakan oleh Yahudi itu tidak ada apa-apanya nanti ketika dalam real pertempuran ataupun dalam kenyataan yang ada. Karena pada ayat setelahnya itu qad kana lakum ayatun fi fi'atayn taqata fi'atun tuqatilu fi sabilillah wa ukhra kafiratun yarawnahum ra'yal 'ain yarawnahum mithlahum ra'yal 'ain. Bahwa telah ada perkara lakum ayatun, suatu bukti di mana ada pertempuran dua golongan. Yang satu adalah golongan yang tuqatilu fi sabilillah, bertempur di dalam jalan Allah. Yang satu adalah golongan orang kafir. Di sini yang dimaksud peperangan di sini adalah perang Badar. Semua ulama hampir sepakat bahwa ayat ini terjadi pada perang Badar. Perang Badar itu terjadi di mana umat Islam itu berperang yang mewakili sebagai sebuah pasukan yang berperang di dalam jalan Allah, dan yang lain itu kafir. Nah, kemudian yarawnahu, yang mereka melihat orang muslimin, ya, orang muslim itu mislaihim, dua lipat di antara jumlah orang kafir sendiri atau orang musyrik sendiri. Padahal kenyataannya orang musyrik itu yang dua lipat. Karena pada waktu perang Badar kita itu sekitar 313 ya. Orang perang Badar itu 700 lebih orang musyrik. Maka terjadilah di mana orang-orang musyrik itu melihat bahwa jumlahnya orang Islam itu lebih banyak daripada orang Muslim, daripada orang kafir. Mereka melihat,
Padahal kenyataannya yang terbanyak adalah mereka. Nah, ini menunjukkan bahwa ketika Allah sedang menggunakan maksudnya berbicara, kekuasaan Allah sedang berbicara, maka itu semuanya akan terjadi. Sedikit pun, maksudnya jumlah sedikit pun pasti akan mengalahkan yang banyak sesuai dengan kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak menjadi andalan sebuah kelompok yang besar itu akan menang sebagaimana yang diinikan oleh orang-orang Yahudi yang dikritisi itu sampai masih sedikit, gak mungkin anak saya kan banyak dan semuanya itu gak akan kalah sampai. Nah ini seperti itu. Tapi siapa wallahu yu'ayyidu binasrihi may yasha, dan Allah akan menolong binasrihi dengan pertolongannya may yasha, orang yang dikehendakinya. Nah ini berarti kan siapa yang dikehendakinya? Tatkala perang Badar yang dikehendaki menang adalah kafir, orang muslim. Berarti kan siapa yang menang di antara peperangan antara kafir dan muslim? Ya tergantung Allah Subhanahu wa taala. Yang dikehendaki antara perang antara muslim dan kafir siapa? Tergantung Allah Subhanahu wa taala. Yu'ayyidu binasrihi may yasha. Berarti kan orang muslim, orang kafir tergantung Allah Subhanahu wa taala yang menolong yang. Nah, tapi asbabun nasri itu punya sebab-sebab sendiri. Sebab-sebab pertolongan itu adalah satu, biasanya doktrinnya kuat, teknologinya bagus, taktiknya bagus, itu biasanya akan menang dengan menggunakan taktik itu ya istilahnya. Di sini tidak disebutkan karena saking memang kalimatnya indah sekali. Wallahu yu'ayyidu binasrihi may yasha. Allah akan menolong dengan pertolongannya kepada yang dikehendaki.